Luar biasa. Terima kasih untuk 1.000 penonton yang sudah hadir. Mantap, 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 mantap. Selamat datang di Open Main, bukan main. Luar biasa. Udah bagus nggak gue ini openingnya? Ya bikinin program lah, deket kok kosan gue dari sini. Gak apa-apa, gue mah dibayar exposure juga gak apa-apa gue mah. Gak apa. Duku-duku apa kayak gitu. Gak apa, pakai GoPay, pakai apa, bebas. Open mind, gokil. Ini siap banget nih untuk kita open pikiran kita nih. Siap ya? Oke, kita mulai. Selamat apa ya sekarang? Tergantung yang nonton ya. Ini bingungnya di YouTube tuh gitu, kayak di radio gitu. Jadi kita nggak tahu. Siapa tahu yang nonton ada di Masa Lembo ya kan, ada di Uganda, kita nggak tahu. Kalau misalnya yang nonton karyawan NASA kan bingung gitu. Ya kan di bulan malam terus. Enak aja lu siang. Udah berapa hari ini gue nggak ngeliat matahari. Ya maksudnya bingung gitu, tapi ya selamat aja pokoknya untuk kalian yang nonton ini ya. Ya, perkenalkan mungkin ada yang belum kenal, nama gue Rahmat dan gue ini anak blasteran. Gue ini blasteran, jadi nyokap gue itu Indonesia, bokap gue Konoha. Ini beneran, jadi gue ini blasteran Indo Konoha. Zaman sekarang nih sama pinjol aja takut anjir. Gue kagak ngerti, padahal dia tuh gak mungkin juga nyamperin gedor-gedor, gak kayak di FTV gak mungkin. Pinjol tuh cuma nakut-nakutin doang. Dan kurang ajar nih orang yang pinjol nih. Yang utang siapa yang ditagih kita. Lu pernah gak temen lu ngutang nih, tapi di pinjol itu harus naruh nomor urgent, tapi yang ditaruh nomor kita tanpa persetujuan kita. Itu kurang ajar orang kayak gitu tuh. Tiba-tiba gue telepon, bang kasih tahu temannya bayar utang. Lah gue yang dibentak. Lah yang utang siapa? Siapa yang utang? Aldi. Iya dia juga utang sama saya. Ayo kita tagih bareng-bareng ayo. Emang tukang utang. Semua temennya diutangin. Juga gak ngerti. Orang tuh kalau kalah main judi slot udah gitu. Jangan dilanjutin. Udah tahu situsnya bego gitu. Udah tahu itu maksudnya. Itu tuh kan mesin gitu. Udah pasti ada kalah, ada menangnya gitu. Itu judi yang pakai mesin, bukan yang pakai kartu. Kan kalau poker kan masih ada skillnya. Itu apaan? 100.000 hilang kan. Beli pulsa Telkomsel dapat 50 giga itu. Daripada main slot anjir. Ngapain gitu. Dan kita juga kayaknya penyebab kenapa anak sekarang tuh lemah-lemah. Mereka tuh lemah-lemahnya tuh selalu menyalahkan lingkungan yang toksik. Mental breakdown, mental illness, tanpa diagnosa psikiater atau psikolog. Menurut gue itu salah gitu. Yang salah tuh elunya sebenarnya. Kalau misalnya bos lu marah gara-gara lu kerjanya nggak bener, ya jangan healing ke Bali. Ngapain ngabisin duit ke sini nanti, wah lingkungan toksik, gak punya duit, orang pada pergi. Ya lu perginya sendiri juga ke Bali. Kayak zaman sekarang tuh apa-apa yang disalahin lingkungan sekitar gitu, kayak nggak bener gitu. Padahal dianya aja sebenarnya yang pengen banget dilihat orang. Itu sebenarnya caper itu, mental illness tuh caper. Caper tuh ada dua, ada caper yang menunjukkan kemiskinan, ada yang menunjukkan kekayaan tapi dipaksakan. Contohnya apa? Kredit handphone. Itu kredit, nih orang rela ya untuk kredit beli iPhone itu menurut gua kebodohan paling hakiki. Itu kebodohan paling hakiki, ngapain? Lu sekarang nih beli iPhone ya kan 12 juta, tahun depan turun 8 juta kan tablo ya. Sampai kredit. Temen gue nih ada nih ya, nih mungkin yang merasa kesindir aja ya, itu Anda emang gue nyindir Anda. Teman gue ada, dia kredit iPhone 11 Pro Max. Dia kredit 2,5 tahun. Dan bolong-bolong. Lu tau gak, sampai iPhone 14 keluar, iPhone 11-nya belum lunas anjir. Goblok banget. Kenapa belum lunas? Sekarang iPhone udah ada ini. Udah ada Dynamic Island-nya. iPhone-nya dia masih ini, belum 5G lu. Kalah sama Xiaomi yang terbaru. Gue bilang, terlalu memaksakan, kita tuh terlalu memaksakan sama kehendak gitu. Kalau nggak mampu ya udah gitu. Berkelakuanlah sesuai dompet lu gitu. Makanya orang-orang yang otaknya kagak ada isinya, dompetnya juga nggak ada isinya. Kayak kosong gitu, hidupnya tuh kosong. Aneh banget. Dan jujur aja ya, selama corona ini, orang-orang itu suka ngabis-ngabisin uang. Dia bilang bansos pemerintah isinya nggak bener gitu. Emang nggak benar, tapi ada juga yang benar. Itu tergantung RT RW masing-masing. Kalau menurut gua kebetulan di RT gua nggak bener tuh.
Yang parahnya RT-nya itu bapak gua. Bapak gua nggak bener. Emang nggak bener dia. Dia kalau salah ada kaleng sarden gitu, palanya diambil, badannya dikasih gitu. Dipisah dulu. Dimutilasi sardennya, dimutilasi dulu. Parah, 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 parah. Beras gitu, beras kita tuker sama terigu gitu. Enak lah kalau jadi bapak RT itu ya. Sampai gue sadarin kayaknya kita tuh nggak benci kita tuh nggak benci korupsi, kita bencinya koruptor. Karena kita pasti selalu korupsi. Gak usah korupsi yang inilah, adik gue nggak ngerti kenapa di umur 12 tahun adik gue korupsi sabun mulu di kamar mandi. Gue nggak ngerti dia ngapain gitu. Itu korupsi menurut gue, karena dipakai untuk satu anggota tubuh doang itu. Untuk menyeluruh itu korupsi namanya. Iya dong, kalau ada bansos nih, cuma satu badan doang yang dapat, yang lain kagak kebagian, itu korupsi. Itu. Nah, gua tuh jadi ikut-ikutan bokap gua. Bokap gua tuh waktu zaman corona itu ya kayak orang-orang pada umum ya, beli sepeda gitu. Padahal naik motor aja kemana-mana naik motor padahal males gitu. Beli tanaman, nah gue suka nih waktu zaman corona kemarin gue beli tanaman. Gua suka nanam tanaman itu. Yang paling gua suka tanaman itu janda bolong. Itu janda bolong itu ada 2 jenis. Jadi gua ke tukang tanamannya ya gua nanya, "Bang, janda bolong ada yang apa aja? Nih ada yang murah, ada yang mahal gitu. Yang murah nih yang ini, ya janda bolong yang daunnya bolong. Ada janda yang putih, namanya tanaman janda bolong keputihan." Dalam hati gue, ini janda, udah janda kagak menjaga organ intim. Bisa-bisanya keputihan. Ada, lu searching aja di Google ada yang daunnya tuh putih. Nah, gua tuh beli yang biasa aja karena yang itu mahal. Kalau putihan suka bau ya tanamannya. Jadi gua beli yang biasa. Dan ini gua kasih tahu untuk semua yang miara janda bolong, hati-hati. Gua tuh beli janda bolong tuh 3 dan janda bolong ini sensitif banget. Janda bolong gua taruh di samping tanaman sirih, rapet anjir. Kok bisa rapet ya? Gue bilang aneh banget. Selama corona ini ya, selama corona ini orang tuh jadi terlihat lebih, menurut gue jadi terlihat lebih kreatif. Ya kan, lebih kreatif. Kreatif apa? Mereka melakukan apapun yang mereka lakukan itu untuk mengisi waktu luang. Kalau sekarang alhamdulillah nih udah pada bebas, semuanya udah pada bebas. Ya mungkin anak kos yang tinggal bareng sama ceweknya itu nggak bebas tuh. Karena zaman corona itu udah di kosan doang tuh. Gue waktu zaman corona ada 7 teman gue yang hamil di luar nikah. Ada 7, kemarin tuh pada lahiran semua. Terus lahirannya di Rumah Sakit Harapan Bunda. Kan kagak masuk akal ya. Kok bisa dia lahiran di Rumah Sakit Harapan Bunda padahal bayinya tidak diharapkan bunda. Terima kasih saya Rahmat.